Ya, Kementerian Ketenagakerjaan tengah memproses penetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 sebelum diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebutkan saat ini proses pembahasan terkait dengan kenaikan UMP masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional serta Dewan Pengupahan di tingkat provinsi. Yasirli menyatakan proses penetapan UMP juga melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme dialog sosial antara pemerintah, serikat pekerja dan juga pengusaha. Terlebih, pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan bagi pekerja dan keberlanjutan usaha bagi dunia industri. Hasilnya kan sedang berjalan di DPNAS, Dewan Pengupahan Provinsi. Kita terus melakukan dialog sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, dan dari teman-teman pengusaha Apindo. Ya, tunggu saja. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bagaimana kita mencari jalan tengah formula kenaikan upah buruh di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Bob, apa kabar? Halo. Baik. Mas Pras. Terima kasih Pak Bob atas waktu yang disempatkan. Apa kabar Bu Lana? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Pras. Apa kabar Pak Azam? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin Apindo bisa memberikan sedikit insight ya, review seperti apa sih dalam beberapa tahun terakhir ini terkait dengan skema upah minimum provinsi, UMR dan lain-lain begitu, yang memang ini ya bisa dikatakan menjadi fenomena ataupun siklus tahunan yang terjadi begitu di Indonesia setiap tahunnya. Pak Bob, silakan. Ya, Mas Pras, jadi 10 tahun terakhir ini, setiap tahun ini kan kita nggak pernah tenang ya, selalu gonjang-ganjing mengenai upah minimum ya. Dan tentunya situasi seperti ini bukan situasi yang kita inginkan, karena membelah ya antara pengusaha dan pekerja yang sebenarnya mestinya menjadi satu ya di dalam menjalankan pekerjaan, menghasilkan barang dan produksi jasa, serta memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Nah, 10 tahun ini juga peraturan pemerintahnya tentang pengupahan ini juga sudah berubah 4-5 kali gitu loh. Dan ini mungkin perubahan yang ke-6 kali gitu loh. Jadi bisa dibayangkan setiap 2 tahun sekali terjadi perubahan peraturan. Ya, padahal industri itu sedapat mungkin, terutama yang orientasi ekspor ya, bisa mendapatkan order yang jangka panjang. Untuk mendapatkan order itu dibutuhkan kemampuan untuk memforecast ya, berapa sih biayanya ke depan itu loh. Nah, kalau peraturan setiap 2 tahun berubah, ini tentunya bukan hal yang menguntungkan ya. Nah, kemudian catatan kami juga rata-rata kenaikan upah itu dalam 10 tahun terakhir itu di angka sekitar 6-7% ya, sedangkan inflasi itu sekitar 3%. Jadi upahnya sebenarnya sudah cukup baik ya, 2 kali inflasi ya. Tapi buruh kan merasa bahwa selalu nggak cukup ya. Kemudian pengusaha juga merasa selalu upah yang diberikan itu di atas produktivitas yang dicapai. Jadi dua belah pihak ini nggak ada yang puas itu loh ya. Artinya sistem yang ada saat ini tidak memberikan kenyamanan ya bagi hubungan industrial yang ada di Indonesia. Ya, karena apa? Karena upah minimum ini dijadikan satu-satunya alat untuk mensejahterakan buruh. Sebenarnya mensejahterakan buruh itu kalau kami dari pengusaha bukan hanya upah minimum, tapi ekosistem pengupahan. Jadi tidak hanya upah minimum, tapi juga ada struktur skala upah, kemudian juga upah profesional, kemudian juga ada gain sharing dan lain sebagainya. Yang sebenarnya sewaktu saya di Dewan Pengupahan Nasional itu sudah diatur roadmap-nya ya. Nah, cuma kan biasanya kalau kita kan ganti pemerintahan, ganti kebijakan itu loh ya. Jadi itu yang sebenarnya yang kita rasakan, bahwa upah minimum ini selalu menjadi ganjalan ya. Dan saya terus terang mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan ya dalam situasi yang tidak pasti ya seperti ini. Tapi terus terang bagi buruh dan bagi pengusaha kita merasa ini hal yang sangat merugikan. Jadi kita butuh satu polisi yang sifatnya konsisten
Dan jangan dikira bahwa pengusaha tuh nggak ingin buruhnya sejahtera. Kita ingin sejahtera. Kita ingin juga kenaikannya juga bagus, tapi disesuaikan kondisi perusahaan. Jadi jangan dipukul rata. Kalau perusahaannya bagus, ya why not? Jangankan 5%, 10% aja juga boleh gitu loh. Baik. Ya, asal perusahaannya bagus gitu loh. Nah, oleh karena itu konsep kita sebenarnya upah minimum ini threshold aja gitu loh. Tapi upah efektifnya silahkan dilakukan bipartit masing-masing perusahaan. Kenapa bipartit masing-masing perusahaan? Karena serikat pekerja dan manajemen perusahaan itulah yang tahu kondisi perusahaannya, bukan orang lain, termasuk bukan pemerintah dan bukan juga Apindo gitu loh. Jadi kita harus dorong bipartit lah yang menetapkan tingkat upah di perusahaannya masing-masing. Baik, Pak Bob, ini menarik ya. Nah, Bulana, lantas bagaimana itu tadi ya bisa disampaikan begitu curahan hati dari pelaku usaha ya terkait dengan skema pengupahan begitu di sektor ketenaga kerjaan kita begitu, Bulana. Apa yang bisa Anda lihat begitu? Apakah memang masih ada perlu bagian-bagian yang perlu disinkronkan, dibenahi atau diluruskan atau seperti apa nih, Bulana, Anda melihatnya? Ya, terima kasih Mas Pras. Tes ini suara saya cukup baik nggak? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, saya kira tadi poin Pak Bob sangat relevan ya. Kalau seandainya ada threshold dan selebihnya nanti bisa di-adjust sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, di prinsip ya upah itu kan seperti harga ya. Jadi harga dari tenaga kerja. Nah, pemerintah mungkin tadi secara kalau Pak Bob menyampaikan ada threshold, itu bisa menetapkan apakah upah dari pekerja ini sifatnya apakah bersifat price selling yang tertinggi sehingga perusahaan bisa melakukan adjustment di bawahnya, atau price floor artinya nggak boleh lebih rendah dari itu. Nah, tentunya kalau kita bicara kaitannya dengan kesejahteraan dari pegawai pekerja, tadi Pak Bob juga menyatakan bahwa perusahaan pun juga ingin kok pekerja itu punya sejahtera. Barangkali dari sisi kebijakan memang perlu ada yang semacam price floor ya, artinya nggak boleh lebih rendah dari itu. Nah, tapi boleh lebih tinggi. Nah, lebih tingginya itu adjustment-nya sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Jadi kalau dari kita melihat dari sisi biaya produksi dari, maaf nih Pak Bob ya, saya mungkin bisa dikoreksi. Saya hanya mengambil data dari survei industri yang dilakukan oleh BPS. Itu biaya pegawai itu totalnya kira-kira sekitar 10-15% dari biaya produksi. Ini dari hasil Susenas ya Pak, dari hasil survei industri, maaf, bukan Susenas tapi survei industri. Tapi ada biaya lain yang lebih tinggi yang juga menjadi beban dari perusahaan, itu high cost ekonomi. Nah, high cost ekonomi ini kalau bisa ditekan melalui ya banyak cara lah. Seperti misalnya kemacetan dari bahan baku ke pabrik. Ya, sekarang sudah mulai dibuat namanya ya, banyak jalan tol. Tetapi proses bea cukai yang sekarang lagi dibenahi mungkin oleh Kementerian Keuangan, itu juga menjadi salah satu high cost yang bisa membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi. Nah, akhirnya beban biaya ekonomi yang tinggi itu menjadi beban perusahaan, sehingga untuk biaya pekerja itu menjadi agak ya ditekan gitu ya, sudah segini aja 10-15%, karena ada beban yang tadi tuh, beban dari high cost ekonomi. Nah, itu juga hal yang perlu diperbaiki juga sih Mas Pras. Tapi kalau dalam hal penetapan dari biaya UMP tadi, saya kira threshold atau yang disebut sebagai price floor dalam hal ini bisa diterapkan sih Mas Pras, sehingga nggak bolak-balik berubah gitu, seperti keluhannya tadi Pak Bob sampaikan. Baik, ini menarik ini, Bulana. Nah, Pak Bob, lantas bagaimana kalau kita lihat komposisi dari pengupahan buruh tenaga kerja begitu dari sisi pelaku usaha begitu? Apakah memang high cost ekonomi ini menjadi salah satu tantangan lain begitu dari dunia usaha kita? Ya, memang ICOR kita tertinggi ya di ASEAN ya. Kalau nggak salah 6,7 ya. Artinya dibutuhkan 6,7 input untuk menghasilkan satu output. Oke. Bandingkan dengan negara lain yang 4, ICOR-nya 4 ya. Macam-macam, ada biaya logistik, biaya birokrasi, suku bunga, biaya energi, termasuk buruh. Ya, tadi benar yang disampaikan Bulana, biaya buruh itu mungkin 10-15%, tetapi jangan lupa kalau kita punya supply chains, itu akan memberikan multiplier effect ya, karena setiap stepping itu pasti ada biaya buruhnya di situ. Tapi sebenarnya yang ingin kita
tekankan sebenarnya bukan soal biaya buruhnya, tetapi mekanisme penetapan upahnya yang dipaksakan menjadi cross the board gitu loh ya. Jadi berlaku untuk semua perusahaan itu. Padahal situasi perusahaan itu seperti huruf K, ada yang naik dan ada yang turun. Nah sekarang kayak nggak ada room ya bagi perusahaan yang memang performancenya di bawah ya. Nah ini terutama sektor-sektor padat karya kita yang terpukul dengan masuknya barang import ya. Kemudian juga kurangnya perlindungan terhadap mereka, suku bunga yang tinggi. Sehingga kalau kita bisa lihat rapot kita ya, 10 tahun yang lalu kontribusi sektor manufaktur itu masih sekitar 23-24% ya dari total GDP. Sekarang udah tinggal 18%. Tentunya bukan karena masalah buruh saja ya, tapi ini satu keprihatinan bagi kita bersama. Kemudian sektor aparel ya, sektor fashion, kemudian juga garment dan lain sebagainya. Sekarang ekspornya kita itu hanya 13 billion US dollar ya, di bawah Kamboja. Jadi bisa dibayangkan ya, 10 tahun yang lalu mungkin kita di atas Vietnam ya, sekarang Vietnam 2-3 kali lipat dari kita gitu loh. Nah ini sebagai indikator saja bahwa memang industri manufaktur ini harus benar-benar menjadi perhatian dan sensitif terhadap kenaikan cost gitu loh ya. Nah jadi kembali lagi sebenarnya yang ingin kita sampaikan bahwa kita harus membuat satu policy yang baik. Tadi Bu Lana sudah bilang ya, ini selling apa threshold itu loh ya. Sebenarnya kan konsepnya itu threshold, jadi nggak boleh lebih rendah lagi. Tapi aktualnya itu selling. Maksudnya selling sekarang upah minimum ini justru lebih tinggi daripada upah rata-rata ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa kita menetapkan upah tinggi tapi banyak perusahaan nggak bisa memenuhi. Akibatnya mereka menjadi upah TST, tahu sama tahu ya, atau upah kesepakatan namanya ya. Tapi ke upah kesepakatan ini rawan ya. Misalnya contoh untuk pengekspor ya. Kalau misalnya pengimportnya biasanya multinasional company tahu bahwa terjadi kebijakan yang di luar regulasi yang ada, mereka bisa di stop, mereka bisa diberhentikan ya. Dan mereka akan keluar dari global supply chains ya. Nah jadi ini yang fenomena yang kita tangkap ya, kita grasping ya, waktu kita berkomunikasi dengan member kita. Jadi kata-kata mereka gini, jangankan untuk upah minimum 2026 Pak, upah minimum 2025 aja kita kesulitan memenuhinya gitu loh. Nah kemudian dengan situasi seperti ini tentunya kan kita juga harus memperhatikan kesanggupan perusahaan. Kalau mereka nggak sanggup, mereka akan pindah ke sektor informal ya. Yang sekarang juga kita bisa lihat jumlahnya sudah di atas 60%. Sektor formalnya cuma 40%, yang justru merugikan perlindungan terhadap buruh itu sendiri gitu. Baik Pak Bob, ini menarik kalau kita cermati dari sisi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI sempat juga menyarankan memang ada skema begitu, kenaikan 3 kategori, ada 6,5%, kemudian 7,7% dan 8,5 sampai dengan 10%. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Lana dan juga Pak Bob, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kenaikan rata-rata dari upah minimum provinsi dalam beberapa tahun terakhir. Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ini kita lihat fluktuasi atau trennya seperti apa. Memang sempat menyentuh 8,83% kenaikan rata-rata UMP di tahun 2020. Kemudian langsung turun di tahun 2021, 2022. Karena kita tahu juga ada dampak dari pandemi COVID-19 begitu, menjadi 0,57, 1,55% di tahun 2022. Kemudian naik di tahun 2023 melonjak hingga 7,1% dan bertahan 6,5%-an dalam 2 tahun terakhir 2024 dan 2025. Itu dia dari sisi rata-rata kenaikan UMP. Dan bagaimana kita lihat untuk rata-rata UMP di Indonesia? Ini dia datanya di tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk sisi nilai UMP-nya kita
kita lihat dari tahun 2019 ada 2,4 juta, kemudian 2,6 juta rupiah di tahun 2020, naik terus trennya kita lihat begitu sampai dengan tahun 2024 lalu 3,11 juta, dan di tahun ini rata-rata UMP di Indonesia mencapai 3,315 juta rupiah. Itu dia untuk rata-rata UMP di Indonesia. Lantas bagaimana dengan provinsi dengan UMP tertinggi? Ini dia beberapa provinsi yang ada di Indonesia dengan UMP tertinggi. Ya, ada Jakarta, kita lihat ada 5,9 juta rupiah per Agustus 2025, ini data dari BPS. Kemudian ada Papua Tengah 4,8 juta, kemudian Kepulauan Riau 4,76 juta, Kalimantan Timur 4,4 juta rupiah, dan Papua 4,4 juta rupiah. Itu dia beberapa provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, kemudian juga Ibu Lana Yulistianingsih. Baik. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Bu Lana, apa yang bisa kita cermati dengan tren UMP? Kemudian tadi bahwa ya threshold, kemudian bagaimana bipartit yang bisa menentukan upah minimum di perusahaan masing-masing itu ya mengikuti mekanisme yang ada dalam perusahaan. Dalam artian melihat kondisi perusahaan. Sementara ada satu sisi lain kan kebutuhan pekerja, buruh begitu yang sedang menuntut kenaikan UMP juga cukup besar begitu di Indonesia saat ini, Bu Lana. Ya, masih di mute, Bu. Maaf. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita ngikutin kebutuhan pasti nggak akan cukup ya Mas Pras ya. Oke. Karena kan memang kebutuhan itu ya biasanya selalu ingin lebih tinggi. Namun yang tadi disampaikan oleh Pak Bob ya, kita bicara sedikit lah balik ke teori. Memang kalau UMP itu di atas upah rata-rata, yang akhirnya kesanggupan dari perusahaan itu nggak bisa menyerap seluruh tenaga kerja. Nah, akhirnya kan banyak tenaga kerja yang nggak bisa terserap dan akhirnya menjadi ke sektor informal. Dan kita tahu dari sisi upah sektor informal itu unsecure ya, tidak bisa mendapatkan yang sama terus-menerus. Oke. Ya mungkin ada saatnya dia lebih tinggi, ada saatnya lebih rendah gitu ya. Tetapi sebagian besar kalau kita bikin rata-rata upah dari sektor informal lebih rendah daripada sektor formal. Nah ini memang trade off. Apakah ya setiap kita yang dapatkan, kita yang bekerja pasti pengen pendapatan kita lebih baik dan lebih tinggi. Namun kondisinya kan sekarang sulit ya. Kalau misalnya seperti itu perusahaan hanya bisa mengambil katakanlah 20% dari mereka yang mendaftar yang bekerja di sektor itu, dan perusahaan punya alternatif loh, bisa menggunakan mesin sekarang. Dengan menggunakan mesin produktivitasnya tinggi. Pak Bob nggak perlu pusing lagi dengan urusan serikat kerja seperti itu. Nah itu juga harus dipertimbangkan oleh serikat kerja. Bukan berarti kemudian perusahaan mencari dalam tanda petik seenaknya, tetapi sekarang pilihannya banyak dan itu harus dipahami. Nah pemerintah tetap masih bisa menjadi penengah, khususnya pemerintah daerah ya, kalau kita bicara nanti ke perusahaan-perusahaan ini kan banyak di daerah, itu menyikapi ini dengan bijaksana lah. Kalau tadi saya sampaikan ada price floor, dan price floor-nya itu memang sudah di atas dari upah rata-rata ya. Itu yang bisa ya barangkali menjadi jalan tengah. Kalau kita bicara price ceiling itu mungkin terlalu tinggi buat si perusahaan. Artinya maksimum, ya saya nggak tahu perusahaan maunya yang mana nih. Kalau price ceiling kan misalkan ditetapkan upah minimum 5 juta, itu tertinggi, nggak boleh lebih tinggi dari itu. Perusahaan tentu pengen di bawah itu boleh. Nah itu price ceiling. Tapi kalau price floor, kalau kita bicara terendah adalah mungkin saat ini boleh dikatakan sebagai price floor ya. 2 juta boleh ke atas. Nah, mana nih yang diminati? Tentunya kalau bagi perusahaan berharap yang price ceiling itu yang tertinggi tapi bisa membayar lebih rendah. Tergantung tadi kata Pak Bob, kondisi perusahaan, kondisi dari sektor. Kita ketahui sektor ekspor sekarang tekanannya besar, apparel, alas kaki. Ini kan semua yang kena tarif impor ya dari Amerika. Nah, ini jadi bertubi-tubi memang di sisi perusahaan. Kalau saya tadi melihatnya, oke lah, UMP ini masih perlu lah kita tetapkan sebatas
kemampuan perusahaan misalkan. Tapi biaya-biaya yang lain yang termasuk high cost ini loh Mas Pras, Iya. yang sebetulnya sangat besar. Nah ini juga harusnya menjadi perhatian, nggak sekedar UMP yang diuber-uber terus gitu, tapi high cost ekonomi ini termasuk kemacetan, termasuk ya banyak biaya-biaya yang tidak semestinya ada, termasuk juga suku bunga pinjaman yang terlalu tinggi. Jadi beban dari non pegawai, non pekerja itu juga cukup besar, terutama yang kita bicara high cost ya. Kalau bunga mungkin itu kan bagian dari biaya yang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi yang high cost ini loh, harusnya pemerintah juga all out membenahi gitu, Mas. Oke, Jadi pegawai Baik. UMP tadi tetap menurut saya tetap ada, tapi tinggal mau di mana nih, di price ceiling atau di price floor. Di paling rendah boleh naik atau di paling tinggi boleh lebih rendah. Nah, ini tentunya kan harus ada diskusi ya Iya, yang iya. lebih detail ya. Itu dia, Kalau itu dari dia. pandangan saya sebagai ekonom, barangkali price floor untuk memberikan ruang kepada pegawai juga atau pekerja untuk bisa mendapatkan sedikit lebih baik lah. Jadi Baik. UMP-nya itu sebagai price floor. Kalau Oke. nggak mau lebih tinggi ya nggak apa-apa. Itu adalah yang paling rendah yang bisa diberikan oleh perusahaan. Demikian Mas Pras. Baik, Bu Lana. Nah, Pak Bob, bagaimana dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan? Begitu ada batas atas, batas bawah. Kemudian ada juga serikat pekerja yang mengusulkan skemanya naiknya ada 3 kategori nih, 6,5%, 7,7 dan 8,5% untuk UMP tahun 2026 mendatang. Nah, melihat dengan beberapa paparan yang sudah disampaikan, Pak Bob melihat sejauh mana relevansinya dengan situasi saat ini begitu Pak Bob? Jadi kembali lagi ke konsep ya seperti yang sampaikan Bu Lana ya. Kita lebih setuju itu sebagai threshold ya, price floor gitu loh ya. Jadi Oke. jangan lebih rendah lagi lah ya. Jadi harus bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Itu intinya Ya. ya. Kita juga nggak ingin lah perusahaan maju berkembang di atas penderitaan buruh, kita nggak ingin. Yes. Tetapi lebih tinggi dari itu, kembali lagi silakan bipartit masing-masing perusahaan. Nggak berhak lah kita sebagai orang luar ya, istilahnya ya, even pemerintah sekalipun ya, menetapkan upah yang sebenarnya kesepakatan antara pengusaha dan pekerjanya. Justru kita harus dorong adanya negosiasi atau pembicaraan ya di tingkat perusahaan. Ya, karena perusahaannya bermacam-macam jenisnya, ada yang maju, ada yang nggak maju. Nah, nanti kalau kita tetapkan naik 6%, tapi sebenarnya perusahaannya bisa bayar upah 10% gimana? Oke. Jangan, jadi sebaliknya, kalau perusahaannya mampunya naiknya cuma 3%, kita paksakan, dia akan mengalami, melaksanakan efisiensi. Dan ini sudah kelihatan, ya. Kita bisa lihat angka PMI-nya kita itu di jalur ekspansif. Tetapi tetap saja terjadi pengurangan karyawan. Artinya sekarang perusahaan mulai berinvest untuk meningkatkan otomatisasi. Di Oke. tengah kebutuhan penyerapan tenaga kerja kita yang tidak sedikit. Tiap tahun itu kita butuh 3,5 juta loh lapangan kerja. Ya. Ya. Tapi sayangnya keputusan upah ini selalu didompleng oleh kepentingan politis. Bukan kepentingan pekerja. Itu yang kita sedihkan itu loh. Oke, Ya. oke. Baik, Nah, Pak Bob. beberapa banyak sekarang anak-anak lulusan pencari kerja tuh yang susah cari kerja gitu loh. Ya, 3,5 juta orang yang tiap tahun itu masuk ke pasar kerja. Sementara pertumbuhan ekonomi kita terhadap penyerapan tenaga kerja mulai melemah. Karena mulai yang masuk itu yang padat modal gitu loh. Industri manufaktur tuh kurang masuk ke Indonesia. Mereka lebih memilih di luar Indonesia seperti di negara-negara Indochina. Ini juga harus jadi perhatian kita bersama ya. Oke. Jadi sekali lagi Mas Pras, kita bukan nggak setuju, silahkan naik lebih tinggi, monggo silahkan. Tapi bukan ditetapkan oleh pemerintah maupun SP, tapi bipartit masing-masing perusahaan. Kalau mampu silahkan, monggo. Ya, kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan gitu loh. Oke, Pak Bob. Nah, ini menarik. Kita tahu juga Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasli menyebutkan penetapan UMP tahun depan ini juga akan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi begitu atau MK nomor 168 tahun 2023 yang mencabut sejumlah aturan dalam Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini bagaimana pandangan pelaku usaha, Pak Bob? Ya, memang di situ kan disebut ya beberapa aspek ya yang disampaikan oleh MK ya. Tapi kembali lagi seperti yang kita sampaikan, hendaknya itu semua tuh diserahkan kepada bipartit masing-masing perusahaan.
jangan itu ditetapkan oleh pemerintah maupun Apindo atau serikat pekerja, ya, karena kalau nanti PHK dan mereka kehilangan pekerjaan kan kita juga nggak bisa banyak menolong ya. Tahun ini saja sudah 177.000 Oke. orang yang di PHK ya. Nah, kemudian juga mengenai formula juga ya yang ditetapkan itu juga saya lihat masih tidak mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja maupun produktivitas ya. Kenapa ini penting? Ya, ini kita sampaikan bahwa perusahaan itu kalau misalnya terjadi kenaikan ya, dia berusaha menyerap dengan meningkatkan produktivitas. Baik. Tapi kalau produktivitasnya tidak bisa menyerap kenaikan, dia akan lempar berupa kenaikan harga. Oke. Nah, kenaikan harga dalam situasi daya beli sedang menurun, itu pasti akan diimbangi dengan pengurangan konsumsi Baik. ya dari konsumen. Nah, ini justru juga akan menjadi bola salju penurunan ekonomi kita karena pasti demand-nya akan melemah dan selanjutnya akan terjadi pengurangan karyawan dan konsumsi kita akan semakin melemah. Nah, Baik. ini yang negatif cycle ini yang kita Oke. khawatirkan. Dan kita ada tenggat waktu sampai dengan 21 November nanti begitu ya, dengan beberapa hari lagi begitu. Ini kita menghitung hari untuk bagaimana tenggat waktu penetapan UMP. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Brian. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, kemudian Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Ya, dengan menyikapi dengan permasalahan, kemudian tantangan yang tadi sudah kita bahas antara pelaku usaha Apindo, kemudian ekonom dari Ibu Lana sendiri, Anda melihat seperti apa win-win solution yang mungkin masih bisa ditempuh sampai menunggu batas ya memang pengumuman UMP yang akan dilakukan oleh pemerintah nanti Bu Lana? Ya, sama sih Mas Pras ya. Saya pikir kalau ada penetapan yang sifatnya tadi batas bawah itu bisa ditetapkan, selebihnya tergantung kapasitas perusahaan. Karena kita juga menyadari ini harusnya juga diberikan semacam bukan pengertian lah, pasti semua orang berharap semua dimengerti ya. Tetapi memang situasi sektor manufaktur kita nggak sebaik sebelum-sebelumnya, terlebih lagi ditambah dengan tekanan dari tarif impor dari Amerika. Bayangkan kalau kemudian barang-barang kita akan berkurang nih, sementara ini kelihatannya masih belum berubah. Tapi kalau semakin menurun produksi yang produksi yang dibeli atau yang diimpor, tentu kan perusahaan juga akan mikir ya kalau misalnya harus mengurangi produksi pasti implikasinya mengurangi tenaga kerja. Oke. Nah, memang trade off-nya adalah mau kerja tapi memang situasinya seperti ini atau ya istilahnya ticket or leave it gitu ya. Nah, tentunya kan perusahaan juga diharapkan juga lebih bijaksana sekiranya ada profitabilitas yang lebih baik itu misalnya juga tentunya bisa dipertimbangkan sebagai bagian untuk meningkatkan kesejahteraan dari pekerja. Sepenuhnya memang keputusan perusahaan, tapi penggunaan mesin seperti yang dilakukan oleh disampaikan oleh Pak Bob, digital otomatisasi itu suatu hal yang memang harus dipertimbangkan dan itu menjadi risiko tantangan bagi pekerja. Apakah tetap bisa bekerja, apalagi produktivitasnya tadi dikatakan ya tentu tidak sebaik mesin kan. Dalam hal ini mesin bisa bekerja 24 jam, pekerja kan nggak bisa. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Nah, pemerintah tidak bisa melepas hanya semata pekerja dan pengusaha. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan juga high cost ekonomi ini benar-benar emas harus diperbaiki Mas Pras. Karena kan itu juga beban buat perusahaan yang nantinya akan mengurangi menjadi beban juga buat pekerja gitu. Itu sih Mas Pras, saya masih tetap melihatnya titik tengahnya ada di price floor, di batas bawah. Baik, nah dari pelaku usaha sendiri melihat Pak Bob bagaimana kalau memang akhirnya itu bisa menjadi win-win solution begitu. Tapi kansnya sendiri menurut Pak Bob masih terbuka tidak sih begitu? Jadi memang ya kalau bisa everybody happy begitu dari pelaku usaha, kemudian pekerjanya dan pemerintah begitu Pak. Kalau saya agak kurang setuju ya dengan kata-kata win-win solution gitu. Seolah-olah kita tuh beda sisi gitu loh. Kita sebenarnya sama sisi gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kita harus berpihak kepada employment, penyerapan tenaga kerja, ya. Kemudian juga perlindungan tenaga kerja, ya. Sebab kalau misalnya mereka kegeser ke sektor informal, perlindungannya otomatis akan berkurang. Kemudian buruh itu harus sejahtera. Tapi bukan dengan upah minimum sejahteranya,
Ini yang sering jadikan misleading seolah-olah dengan upah minimum. Nggak ada buruh yang sejahtera karena upah minimum. Nggak ada. Tapi ya. dia sejahtera karena ada bipartit di masing-masing perusahaan. Ya, sehingga dibicarakan lah. Seperti Bulana bilang, kalau memang mampu ya why not, kasih lah. Nah kemudian saya juga belum melihat ada program-program yang secara masif struktural ini membantu buruh, misalnya program perumahan ya, itu kan juga di long term cost ya bagi buruh. Nah kemudian buruh sejahtera itu bukan karena kenaikan upah minimum, tapi karena dia pindah pekerjaan. Dia pindah pekerjaan dari pekerjaan yang sebelumnya yang sederhana menjadi yang lebih bernilai, kompleks dan value-nya lebih tinggi. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak sistem financing ya, pembiayaan dari pemerintah supaya buruh itu dapat pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi lagi gitu loh. Ya. Baik, Nah, baik. ini nggak ada. Ya sekarang anggarannya Depnaker paling di bawah 1 triliun untuk pelatihan puluhan juta buruh gitu loh ya. Ngandelin perusahaan juga mungkin ya nggak cukup gitu loh kalau ngandelin perusahaan. Nah ini yang kita harus pikirkan bersama. Nah kemudian kalau misalnya perusahaan juga ada lebih, ini yang namanya profit sharing atau gain sharing gitu loh. Ya ini kan juga bisa kita aktifkan ya. Nah kemudian juga pekerja profesional ya. Misalnya di US itu yang kuat, yang hebat itu serikat pekerja weldernya ya. Karena profesionalismenya dia. Nah kita juga ingin lihat dong pekerja kita yang kuat karena profesionalismenya dia. Nah ini yang kita sebut dengan ekosistem pengupahan. Bukan hanya upah minimum, tapi juga ada struktur skala upah. Banyak perusahaan sekarang struktur skala upahnya udah nggak ada. Mau lulusan sarjana kayak mau SMA, pokoknya upah minimum aja semua. Oke. Nah ini juga merusak mental anak-anak kita yang lulus sarjana gitu loh, upahnya sama semua gitu loh ya, padahal dengan adanya struktur skala upah mereka dihargai pendidikannya dan lain sebagainya. Sekarang hancur lebur gitu loh. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama. Sekali lagi, pengusaha tidak ingin buruhnya tidak sejahtera, kita ingin buruh sejahtera, tetapi juga kita ingin perusahaannya juga sustain ya. Oleh karena itu harus satu suara. Jadi bukan kita cari jalan tengah, kita harus satu suara memperjuangkan semua itu ya secara bersama-sama. Baik, itu dia upaya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh itu memang harus menjadi ya kepedulian ataupun keberpihakan bersama lah antara pemerintah, kemudian pelaku usaha dan juga ya mungkin buruhnya juga ya, dengan menyikapi kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Baik, Bulana, Pak Bob, terima kasih banyak nih atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bulana dan juga Pak Bob. Terima kasih Mas Pras, Bulana. Terima kasih. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kenaikan penyaluran pembiayaan di industri pinjaman dari sepanjang Januari hingga September 2025 naik 22,16% secara tahunan menjadi 90,99 triliun rupiah. Namun demikian, OJK juga mencatat kenaikan tingkat pinjaman macet di industri pinjaman daring khususnya di kalangan generasi muda. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pembiayaan peer-to-peer lending atau pinjaman daring secara kumulatif mencapai 90,99 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 22,16% secara tahunan. Seturut dengan peningkatan penyaluran, OJK juga mencatat tingkat One Prestasi 90 hari atau kredit macet di industri pinjaman daring juga meningkat pada periode Januari hingga September. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman menyatakan, berdasarkan data OJK, TWP 90 pada September 2025 mencapai 2,82% atau naik dari posisi September 2024 yang sebesar 2,38%. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada September 2025 tumbuh 22,16% year on year dengan nilai nominal sebesar 90,99 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 2,82%. Terkait pinjaman macet di industri PINDAR, OJK mencatat jumlah peminjam di bawah usia 19 tahun yang menghadapi pinjaman macet mencapai 21.774 akun per akhir semester 1 2025. Jumlah ini melonjak signifikan dari 2.521 akun per akhir semester 1 2024.
Selain itu, pinjaman macet dari peminjam di rentang usia 19 hingga 34 tahun juga meningkat, di mana per akhir semester 1 2025 terjadi karena kenaikan jumlah akun pinjaman macet sebesar 54,4% secara tahunan menjadi 438.707 akun. Agusman menilai peningkatan kredit macet di kalangan peminjam usia muda disebabkan rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan penyaluran pinjaman daring meningkat, potensi gagal bayar menguat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Yasmin Melia Sembiring. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau FPI. Kemudian juga ada Mas Desar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Langsung saja kita sapa. Halo Bu Yasmin, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga Mas Desar, apa kabar? Sehat Mas Pras, salam sehat. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin review dari Bu Yasmin nih. Seperti apa sih kondisi dari industri pendanaan saat ini? Begitu, apakah memang ya tantangan ini justru semakin meningkat atau sudah termitigasi dengan baik begitu? Bu Yasmin, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Pras. Dari AFPI ya, kami memandang bahwa di 2025 ini terdapat peningkatan penyaluran. Itu adalah tren yang positif, Mas. Data OJK menunjukkan bahwa September 2025 penyaluran pinjaman daring itu mencapai 90,99 triliun, yaitu tumbuh sekitar 22,16% year on year. Ini tentu saja menandakan Pindar itu tetap dibutuhkan masyarakat dan UMKM, terutama yang underbank dan underserved, target market utama kami, sebagai akses pembiayaan yang cepat dan mudah. Namun tentu saja pertumbuhan bukan hanya soal volume. Kami itu juga terus mengimbau anggota untuk memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko agar peningkatan penyalurannya tetap berkualitas dan tidak mengorbankan kesehatan portfolio. Baik, nah dengan kondisi seperti yang terjadi saat ini, bagaimana Anda melihat tingkat inklusi keuangannya begitu, Bu Yasmin? Oke, Indonesia itu masih memiliki sekitar 132 juta individu dan 46 juta UMKM yang masuk kategori yang perlu dilayani karena underbank dan underserved. Kami dari Pindar itu hadir mengisi celah tersebut dengan memanfaatkan teknologi untuk penilaian kredit yang lebih akurat, prosesnya cepat, dan jangkauan yang lebih luas. Jadi kami siap, Mas Pras, mendukung target inklusi keuangan yang ditetapkan pemerintah sebesar 98% pada tahun 2045. Sekali lagi, bagi AFPI dan industri Pindar, pertumbuhan industri itu bukan hanya soal penyaluran, tapi bagaimana Pindar terus memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Baik, nah Mas Desar, lantas bagaimana pandangan dari Anda begitu melihat pinjaman daring yang semakin meningkat begitu di tengah kondisi saat ini tadi disampaikan generasi muda ini menjadi perhatian concern juga begitu ya dari Otoritas Jasa Keuangan. Anda melihat memang ada sudah ya pergeseran lifestyle masyarakat terkait dengan Pindar, penggunaannya untuk kepentingan lain-lain atau seperti apa sih saat ini? Iya, betul Mas Pras. Jadi Pindar ini menjadi lifestyle baru sama karena jeda alfa ya mungkin ya, sehingga mereka bisa mengakses atau membeli barang ya lewat pendanaan lewat Pindar ya. Dan memang ini perlu literasi, benar sekali ya, jadi literasi di anak-anak muda ini perlu dimasifkan sehingga mereka lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ini. Tapi di lain sisi UMKM juga perlu disadarkan bahwa jika mereka butuh modal, mereka bisa mengakses walaupun bisa lewat perbankan juga bisa lewat aplikasi Pindar. Namun tentu kita juga pilih gitu ya, mana UMKM yang benar-benar produktif, jangan sampai penggunaan dana ini dipakai untuk penggunaan produktif. Seperti itu Mas Pras. Baik. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi pinjaman daring yang meningkat begitu ya Mas Desar, lantas kaitannya dengan antitesis terhadap perilaku meminjam uang ke lembaga keuangan konvensional seperti perbankan ini, Anda melihat posisinya seperti apa nih Mas Desar? Iya, memang sebenarnya ini tidak saling kompetisi ya antara perbankan dan Pindar. Karena Pindar memang relatif jauh lebih cepat dan tanpa agunan gitu ya. Kalau misalkan di perbankan mungkin mereka butuh agunan dan juga bankable gitu ya. Jadi kalau pesaing saling mengisi, itu kenapa tadi saya tekankan mungkin untuk para pelaku atau pemilik platform Pindar mungkin
mulai bisa menyasar gitu ya pemilik mikro UMKM gitu ya, atau pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Memang mereka sebenarnya butuh modal gitu ya. Dimana mereka mungkin agak takut gitu ya, mungkin menggunakan Pindar gitu ya, mungkin terkesan nanti misalkan bunganya jauh lebih besar atau seperti apa gitu ya. Mungkin ini juga perlu edukasi ke para pelaku UMKM sehingga nanti bisa jadi banyak pelaku UMKM juga dibantu atau bisa lebih maju usahanya jika menggunakan Pindar ini. Seperti itu Mas Frans. Baik. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi saat ini, adanya pelemahan daya beli masyarakat begitu ya, dari Bu Yasmin Affi sendiri melihat bagaimana korelasinya begitu dengan industri Pindar sendiri? Ya, baik Mas Pras. Memang kalau kata orang ya indis ekonomi gitu ya Mas Pras ya. Iya. Jadi penurunan daya beli kalau kami lihat dari trennya Mas memang tidak otomatis membuat permintaan pinjaman turun. Oke. Malah kami cermati nih dalam tekanan ekonomi seperti sekarang ini banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang justru membutuhkan tambahan dana. Tapi bukan lagi untuk konsumsi gaya hidup ya. Kalau dulu mungkin banyak konsumsi gaya hidup, sekarang karakter permintaannya itu agak bergeser, Mas. Iya. Memang banyak UMKM itu bersikap wait and see ya. Jadi pinjamannya digunakan secara sangat selektif. Biasanya itu untuk menutup cash flow, menjaga operasional, atau membeli stok secukupnya. Iya. Jadi yang kami amati permintaannya justru meningkat, Mas. Nah, tapi ada tapinya nih, Mas. Di industri Oke. kami memang approval rate-nya yang harus kami jaga, Mas. Jadi approval rate-nya itu tidak boleh longgar, jangan hanya karena permintaan meningkat terus semuanya di-approve gitu ya Mas ya. Betul. Karena kita harus amati juga dalam kondisi daya beli melemah, penyelenggara itu harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kredit macet. Jadi mungkin kesimpulannya Mas, permintaannya boleh bertambah, tapi analisa resikonya itu harus makin ketat demi menjaga kesehatan industri. Jadi yang di-approve adalah orang yang benar-benar dapat terlihat mempunyai kemampuan membayar. Kurang Itu lebih dia. seperti itu, Mas. Selektif lah ya, begitu yang akan dilakukan ya oleh Betul. teman-teman di Pindar begitu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Seperti apa sih mungkin kalau kita bicara mengenai segmentasi konsumennya, kemudian strategi untuk menyikapi peningkatan dari demand yang ada di masyarakat saat ini. Meskipun tadi ada tahanan dari daya beli masyarakat, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Bu Yasmin dan juga Mas Desta dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Yasmin Melia Sembiring, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kemudian Mas Destar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Baik, ya dengan beberapa informasi yang tadi sudah diupdate begitu dari teman-teman FPI, kemudian bagaimana sisi lain begitu ya dari perkembangan dunia digital saat ini, lantas bagaimana dengan segmentasi dari pengguna Pindar sendiri Bu, yang mungkin bisa disampaikan oleh Bu Yasmin ya terkait dengan kondisi saat ini, segmentasinya tuh masyarakat yang bagaimana saat ini, kemudian bagaimana strateginya untuk bisa menjaga ya pertumbuhan akan tetap positif nih paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 Bu, silakan. Terima kasih Mas. Jadi segmentasi market kami itu memang sangat spesifik ya Mas ya. Terutama adalah individu dan UMKM yang underserved dan underbanked. Jadi belum tersentuh layanan konvensional. Ada juga sebagian masyarakat yang kita bilang itu gig ekonomi. Jadi dia udah sangat familiar tuh dengan layanan digital. Ada juga sebagian yang seperti itu, tapi majority memang adalah yang underserved dan underbanked. Makanya dengan segmen market seperti itu, tadi saya ingin melanjutkan statement Mas Kaisar yang sangat penting ya. Kami itu sering sekali literasi dan edukasi untuk memastikan bahwa pengguna kami ini paham apa yang dia gunakan, karena jangan sampai mereka juga nggak paham, bisa punya aksesnya tapi tidak memahami bagaimana cara menggunakan dan konsekuensinya. Jadi itu memang menjadi pilar paling penting dalam industri kami Mas, literasi dan edukasi itu kami sering sekali. Setiap tahun tuh ratusan kali kami lakukan secara industri, bahkan tahun lalu kami 4.000 kali melakukan literasi dan edukasi bersama-sama. Nah, kemudian kalau boleh saya tambahkan sedikit Mas, kalau kita lihat tadi dari data OJK itu juga ada spesifik yang menyasar dengan sektor produktif UMKM ya. Itu sekitar 34,48% saat ini dari total outstanding industri. Jadi jumlah ini kelihatannya meningkat Mas dibanding bulan Agustus 2025 ya, yang tercatat sebesar 33,83%. Hal ini juga bagi kami menunjukkan adanya peningkatan permintaan dari sektor produktif. Memang
pinjaman daring ini menjadi pilihan, Mas Pras, karena prosesnya kan cepat, fleksibel, dan mampu menilai kelayakan kredit dengan metode alternatif yang tidak selalu tersedia di lembaga keuangan konvensional. Iya, baik. Nah, lantas Mas Tesar, bagaimana Anda melihat tren yang positif ini bisa dimanfaatkan dengan optimal juga bagi industri, kemudian masyarakat juga terliterasi dan teredukasi dengan semakin baik dengan penggunaan layanan-layanan digital di sektor keuangan ini? Ya, jadi memang tingkat konsumtif masyarakat Indonesia memang cukup tinggi ya secara lifestyle. Artinya memang kalau secara data saya lihat pengguna Pindar ini banyak di kota besar gitu ya, dan juga malah di level menengah gitu ya. Sehingga memang mereka mungkin sangat adaptif dengan teknologi digital. Namun di lain sisi saya lihat penetrasi ke UMKM mungkin bisa lebih ditingkatkan gitu ya, mungkin bisa di atas 3% menurut hemat saya gitu ya. Karena sebetulnya yang untuk meningkatkan ekonomi kita adalah para pengusaha mikro ini ya, sehingga mereka bisa tumbuh. Di lain sisi mungkin saya bisa memberi masukan, bisa jadi platform Pindar ini bisa masuk ke ekosistem UMKM gitu ya, sehingga mereka nanti masuk sebagai tanda kutip ya, sebagai wali amanahnya gitu ya. Jadi sehingga jika ada kemacet gitu ya, ada kredit macet itu bisa masuk ke lewat ekosistem, tidak one by one. Itu seperti itu Mas. Baik. Nah, dengan kondisi tadi, Anda melihat seberapa optimis begitu bahwa pemahaman masyarakat akan semakin membaik ke depan, Mas Tesar? Adakah perlu mungkin juga keterlibatan pemerintah yang lebih jauh lagi begitu dengan dalam artian ya supaya mencegah lagi nih fraud lainnya begitu misalnya di industri Pindar? Iya, mungkin tahap registrasi mungkin agak lebih diperketat gitu ya, mungkin bisa menambahkan bukti-bukti laporan keuangan ya mungkin ya jika untuk UMKM ya, sehingga potensi gagal bayar juga rendah. Tapi yang agak high risk memang untuk level-level anak-anak muda ya, yang mungkin penghasilannya belum stabil ya, ketika mereka menggunakan aplikasi Pindar ini mungkin terjadi tingkat kegagalan bisa menjadi lebih tinggi dibanding konsumen yang memang sudah memiliki pekerjaan tetap. Mungkin itu juga perlu dipikirkan oleh pemilik platform Pindar ini, Mas Pras. Baik. Nah, Bu Yasmin, ini catatan OJK ya, TWP 90 atau kredit macet pinjaman daring per September 2025 ini naik ya 2,82% dari September tahun lalu begitu. Nah, apa yang Anda bisa cermati dengan kondisi seperti saat ini dan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Tesar bahwa memang ya lagi-lagi literasi edukasi harus terus menerus dilakukan di masyarakat sehingga kesadaran mereka pada saat mereka juga meminjam ada kewajiban ternyata mereka harus juga ikut membayar begitu kan. Kemudian juga masyarakat tidak terjebak juga bahwa pinjaman daring ini bisa ya mungkin mengganggu cash flow ataupun keuangan mereka sendiri begitu, Bu Yasmin. Ya, makasih Mas Pras. Jadi memang secara keseluruhan tingkat TWP ini sebetulnya Mas Pras masih berada dalam batas yang ditetapkan OJK ya, jadi di bawah 5% masih. Tapi kami noted memang mungkin terlihat ada sedikit peningkatan gitu ya Mas ya. Nah sebetulnya di pinjaman daring ini kita ada beberapa line of defenses Mas. Mungkin mulai dari first line-nya tadi kalau Mas Tesar sudah sebutkan dengan baik, KYC, CDD dan lain sebagainya itu kami terus tingkatkan. Sekarang kan kita juga pinjaman daring itu harus tanda tangan elektronik yang tersertifikasi jadi dari situ saja sudah dilihat ya ada liveness detection dan lain sebagainya. Kemudian di second line of defenses-nya juga kita tingkatkan credit scoring berbasis data dan teknologi termasuk alternatif data dan machine learning. Kami juga sekarang sudah masuk SLIC Mas. Jadi kalau tahun lalu kita belum ada di SLIC, sekarang kita juga sudah masuk SLIC. Jadi sebenarnya itu juga mempermudah databases-nya. Kemudian kita juga banyak bermitra. Tadi Mas Tesar juga sebutkan, baik saya catat itu tadi ekosistem UMKM biar bisa jadi wali amanah ya. Jadi kami juga rencana akan melakukan memperluas kemitraan baik dengan ekosistem digital maupun lembaga keuangan lewat channeling untuk penyaluran yang tepat sasaran. Yang nggak kalah penting itu juga industri itu memperkuat edukasi konsumen yang tadi disebutkan agar masyarakat makin mampu membedakan platform Pindar legal dan pinjaman online ilegal. Jadi secara keseluruhan memang kami memandang dinamika yang perlu dicermati ada di TWP naik, tapi kami juga punya tadi beberapa pagar-pagar utama ya, dan kami selalu mengimbau seluruh penyelenggara Pindar untuk terus menjaga kualitas kredit dengan memperketat kredit scoring, mengoptimalkan penggunaan data alternatif dalam menilai risiko, jadi TWP 90-nya bisa tetap terjaga dan terus membaik.
Baik, itu dia beberapa upaya yang sudah dilakukan sehingga meskipun penyaluran pinjaman daring meningkat, tapi yang paling utama adalah potensi gagal bayarnya tidak mengalami peningkatan juga ya, ataupun mengalami penguatan sesuai dengan target, dan dalam artian ini bisa memberikan ya di satu sisi kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan dana secara cepat sehingga bisa menggerakkan lagi-lagi aktivitas ekonomi kita di masyarakat. Baik, Bu Yasmin, kemudian Mas Destar, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Yasmin dan Mas Destar. Terima kasih. Ya. Salam sehat Mas Pras, Mas Tesar, sampai berjumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.